bahagia, hidup sejahtera di katulistiwa, alam berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran PPKN kelas 7 bersama Bu Dinda. Hari ini kita akan ngebahas bab 4 matahari terakhir. Masih di bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bisa dibuka buku paketnya halaman 102 ya. Kita akan ngebahas materi C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Negara Indonesia khususnya itu menjamin warga negaranya untuk menganut agamanya masing-masing. Itu diatur ada di Pancasila, sila pertama, dan ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Selain itu, agama tidak mengajarkan untuk memaksakan, apalagi dengan kekerasan, memaksakan keyakinan tertentu ke orang lain yang berbeda keyakinan dengan diri kita. Agama manapun mengajarkan kebaikan, agama manapun mengajarkan perdamaian. Jadi ketika ada yang memaksakan keyakinan apalagi dengan kekerasan dengan atas nama agama, berarti dia tidak paham dengan apa agama sebenarnya. Nah, untuk perilaku tolerannya, gimana sih bentuk perilaku kehidupan keberagaman agama di Indonesia yang seharusnya dengan perilaku toleran tersebut? Ada di halaman 103 tuh buku paketnya sebelah kanan. Itu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik, kemudian menghormati agama yang diyakini orang lain, dan tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, serta toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Jadi kalau lagi ada agama lain sedang beribadah, agama yang berbeda dengan agama yang kamu yakini, ya jangan diganggu. Kan dia sedang bicara dengan Tuhannya. Kamu marah nggak kalau sedang bicara sama Tuhan kamu, kemudian ada yang ganggu? Jadi agar hidup damai sesama manusia walaupun berbeda agama, ya jangan saling ganggu istilahnya gitu. Antang-antang aja apa hidup dengan perilaku toleran yang beragama. Kemudian kalau untuk perilaku toleran terhadap keberagaman suku, nih ya, dimana kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Manusia terlahir seperti itu. Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan si A ya seperti itu. Warna kulitnya hitam, misalnya rambutnya keriting, ya kita harus menghormati itu karena satu, dia manusia, dua, kalau kamu menghina berarti kamu juga menghina ciptaan Tuhan. Warna kulit, bentuk tubuh, dan rupa wajah tidak jadi pembeda dalam berbuat kebaikan. Kalau kamu mau berbuat baik ya berbuat baik aja, nggak usah nunggu dia kulitnya hitam saya nggak mau bantu, dia orang kulit putih saya nggak mau bantu, wah dia matanya sipit saya nggak mau bantu. Wah, itu mah kacau itu tidak bisa, tidak seharusnya masyarakat Indonesia, tidak seharusnya peserta didik atau manusia manapun melakukan hal itu. Mau dia orang kulit putih, mau dia keturunan dewa apa gimana gitu, mungkin di keluarganya dia darah biru bangsawan, tapi tidak menjadikan alasan untuk dia berbuat jahat kepada orang lain, tidak menjadikan alasan untuk dia tidak berbuat baik kepada orang lain. Oke, kita lanjut ya. Selalu berseri. Ini ada salah satu bentuk perilaku toleransi, perilaku toleran dalam kegiatan. Ada satu organisasi bernama Sabang Merauke. Mereka membuka kegiatan juga untuk anak-anak SMP, SMA kayaknya. Itu dia mengundang seluruh, bukan mengundang seluruh sih, kalau kamu daftar, nanti kamu akan diundang juga pada kegiatan toleransi mereka. Mereka akan mengajarkan anak-anak dari seluruh Indonesia, dikumpulkan di Jakarta, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kulit, ras, dan segala macamnya. Kemudian diajak untuk belajar berperilaku toleran dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia, mengunjungi dan saling bercerita bagaimana dia di sukunya masing-masing seperti apa, bagaimana perilaku toleransi yang baik. Ini salah satu contohnya dari Sabang Merauke. Ownernya atau pemiliknya yang kakak pakai kerudung putih itu memberikan bunga putih kepada pendeta di Gereja Katedral dan San Ignatius Loyola di Malang, Jakarta Selatan, di Jalan Malang. Jadi ini sebagai bentuk toleransi pada saat, kalau nggak salah ini eventnya waktu setelah ada pengeboman di gereja di Solo apa Semarang gitu ya. Kemudian sebagai bentuk
bentuk toleransi, sebagai bentuk rasa bela sungkawa terhadap terjadinya kemalangan itu, Kak Ayu ini memberikan bunga sebagai bentuk toleransi tadi. Ini ada dibaca di captionnya, ketika ada satu bagian yang luka, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan sakit. Itu adalah Indonesia. Ketika ada satu agama yang terluka, agama lain juga harus merasakan sakit, karena agama itu adanya di mana? Ada di Indonesia. Ketika ada satu suku yang terluka, ketika ada satu suku yang mengalami kemalangan, maka suku yang lain, daerah yang lain juga merasakan sakitnya, merasakan sedihnya. Maka mari kita menciptakan Indonesia yang lebih damai, menciptakan Indonesia yang saling rukun satu sama lain. Bahkan eh, para founding father Indonesia dulu waktu merumuskan kemerdekaan itu isinya beda-beda orang semua loh. Beda suku, beda agama, tapi mereka bisa bersatu, mereka bisa percaya kalau Indonesia itu bisa bersatu walaupun isinya beda-beda. Makanya lahir juga Bhinneka Tunggal Ika, lahir juga Pancasila yang burung garuda yang ada di belakang besar banget itu melambangkan mau beda kayak apa, kita ya tetap Indonesia gitu. Dan kita harus hidup dengan itu, harus berdamai dengan itu, nggak boleh misu-misu, nggak boleh marah-marah karena dia teman kamu beda agama, karena ada orang yang beda agama terus kamu marah. Loh, itu kan ciptaan Tuhan, Tuhan yang menciptakan kayak gitu, kenapa kamu yang marah? Apa kamu marah sama Tuhan? Apa itu baik marah sama Tuhan? Kan enggak juga. Kayak gitu. Kayak kita lanjut. Kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Seperti yang udah kita tahu ya, kalau Indonesia itu budayanya banyak banget. Keberagaman kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan bangsa. Warga negara harus memelihara dan menjaga keberagaman tersebut. Jadi nggak ada tuh suku adat suku adat, acara adat suku lo mah nggak seru, seruan suku adat ini, yo lo nggak boleh gitu. Itu ada banyak, walaupun itu bukan punya satu suku, tapi mereka sama-sama Indonesia gitu. Itu sama-sama saudara kita. Apa yang mereka punya di kebudayaan mereka, yaitu hal yang merupakan kekayaan bangsa, punyanya Indonesia sama-sama. Ondel-ondel, tari pendet, wayang, reok Ponorogo, tari saman, ratuh jaru, kuda lumping, dan segala macamnya itu yang ada gambar di sampingnya. Mari saling menghormati dan menghargai. Warga negara harus memelihara dan menjaga keberagaman budaya tersebut. Tentu jangan sampai diusik orang dulu baru ngomel-ngomel, kayak misalkan kemarin diusik Malaysia tentang batik, baru deh marah-marah. Tentang wayang, baru deh marah-marah. Sebelum-sebelumnya orang bodoh amat sama batik, bodoh amat sama wayang, bodoh amat sama reok Ponorogo. Kayak gitu. Dan jangan salah juga, Malaysia itu karena satu rumpun dengan Indonesia, sama sesama rumpun Melayu. Jadi ada beberapa bukan adat, beberapa kebudayaan yang memang tidak terlalu beda jauh sama kita, beda mirip. Kayak misalkan di Indonesia ada beberapa motif tenun sarung, itu juga di sana ada yang mirip motif tenunnya, bukan berarti mereka mencolong, mencuri tanda kutip ya. Ada juga alat tradisional apa, senjata tradisional mereka itu mirip dengan kerisnya Indonesia. Karena memang kita sama-sama satu rumpun Melayu, jadi memang mirip. Bukan berarti mereka mencuri juga. Tapi kalau yang kemarin masalah reok Ponorogo, batik diakui itu karena memang mereka eh, konteksnya mengakui sesuatu yang bukan punya mereka, yang bukan dari dulu adanya gitu. Kemudian eh, untuk bentuk perilakunya gimana sih toleran terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia, itu bisa buka buku paketnya halaman 106. Itu di atas tabel itu ada penjelasannya tuh. Untuk peserta didik gimana sih caranya untuk perilaku toleran keberagaman sosial budaya. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Harus tahu nih, di Pulau Sumatera tuh ada suku apa aja sih. Kalau misalkan dengar yang namanya reok Ponorogo tuh dari mana sih, tari pendet itu dari mana asalnya, rumah adat tertentu tuh dari mana asalnya. Kemudian merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Ya harus bangga walaupun itu bukan punya suku kamu, tapi itu punya Indonesia. Harus bangga juga terhadap budaya yang dimiliki oleh suku lain. Kemudian mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya. Wah, kalau ini bisa lah. Di SMPN 5 itu ada ekskul, ada bukan ekskul, di mata pelajaran seni budaya nanti kelas 8 kalau ibu tidak salah, itu juga mempelajari tentang budaya suku Sunda, karena kita ada di Jawa Barat ya. Jadi akan mempelajari itu. Kalau misalkan sekolah offline ada belajar gamelannya juga, belajar alat musiknya juga. Jadi itu juga salah satunya. Apalagi kalau yang udah ikut ekskul tari
atau bahkan di luar sekolah ada yang mengikuti kegiatan eh, wayang orang atau teater misalnya, atau ikut sanggar tari lainnya, itu juga merupakan salah satu cara belajar dan menguasai kebudayaan. Jadi ada yang mewariskan nanti di masa depannya, jadi nggak hilang gitu aja. Kemudian yang terakhir adalah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Dari budaya asing yang dari luar negeri, yang mana nih yang kiranya cocok untuk masyarakat Indonesia? Apakah bermasalah kalau dia diaplikasikan di Indonesia? Apakah justru bagus? Misalnya orang luar negeri itu punya budaya buang sampah pada tempatnya, punya budaya memilah sampah, mana sampah yang bisa diolah kembali dan mana yang tidak. Itu bagus untuk diterima dalam budaya Indonesia. Tapi misalnya budaya mereka, mereka itu punya budaya bebas minum minuman beralkohol, dan bebas untuk beberapa obat-obatan yang di Indonesia itu masih terlarang. Itu belum tentu baik untuk Indonesia, karena kondisinya adalah ketika itu diaplikasikan di Indonesia, nanti di jalanan makin banyak orang-orang yang mabuk, orang-orang yang jalan sembarangan, membuat kekacauan kayak gitu. Bahkan di sana pun tetap terjadi kayak gitu, tapi mereka itu budayanya mereka, dan itu tidak cocok dan tidak baik untuk diaplikasikan di Indonesia. Oke, terakhir ini tugas jaraknya 1 minggu. Yang pertama adalah cari dan tuliskan tentang salah satu suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang dicari itu tentang baju adatnya, makanan khasnya, salah satunya aja, salah satu baju adat, salah satu makanan khas, salah satu rumah adat, dan salah satu upacara adat dari suku tersebut. Untuk kelas 71 dan kelas 710, cari salah satu suku yang ada di Pulau Sumatera. Pilih aja, kan di Pulau Sumatera ada banyak tuh sukunya, misalnya mau suku Lampung. Terus di suku Lampung, baju adatnya, contohnya apa? Oh, baju adatnya bentuknya kayak gimana ya bilang ya? Baju adatnya ada yang namanya siger. Siger itu apa? Dijelaskan sedikit aja. Siger itu adalah sekian 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 gitu. Kemudian makanan khasnya apa? Oh, di Lampung ada makanan khas namanya tempoyak. Tempoyak itu apa? Tempoyak merupakan makanan yang dibuat dari bla 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 kayak gitu. Itu kalian cari tuh. Kemudian di rumah adat, oh rumah adat Lampung bentuknya seperti apa? Bentuknya ada kerucutnya di kanan kirinya atau di depannya, itu artinya apa? Sedikit aja jelaskan. Upacara adat yang di Lampung terkenal apa namanya? Misalnya upacara adat, ibu lupa upacara adat apa yang di Lampung ya? Bukan pengangkatan suku, pemberian marga. Pemberian marga itu kayak gimana sih pelaksanaannya? Atau misalnya Bali, upacara adatnya ada namanya upacara adat Ngaben kan. Upacara adat Ngaben adalah upacara yang dilakukan eh, untuk apa? Dilakukan dengan cara membakar eh, keluarga atau badan mayat yang sudah meninggal kayak gitu. Itu contohnya. Untuk kelas 72 dan 79 itu pilih dari suku di Pulau Jawa sampai di Bali, itu kan ada banyak. Untuk 73 dan 78 juga dipilih yang ada di Pulau Sulawesi, itu ada beberapa suku. Kemudian di kelas 74 dan 77 pilih suku yang ada di Pulau Kalimantan, dan untuk kelas 75 dan 76 suku yang ada di Pulau Papua atau Pulau Maluku dan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat atau Timur, itu bisa kalian pilih. Jadi itu tugasnya ditulis di kertas, di buku tulis juga boleh. Gak usah, kalau yang bisa gambar mau digambar boleh, kalau yang lain gak bisa gambar atau kesulitan untuk mencari gambar nggak masalah, nggak usah digambar. Yang penting tulisannya dan penjelasannya tentang 4 ini nih: baju adat, makanan khas, dan rumah adat, serta upacara adat. Ini tugasnya 1 minggu. Ibu tunggu tugasnya minggu depan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.